Bagaimana pendidikan di Cina yang terpuruk di zaman Mao bisa bangkit kembali di zaman Deng Xiaoping. Sebagaimana diketahui, pada zaman Mao, dengan revolusi kebudayaan, sekolah-sekolah ditutup, universitas-universitas ditutup, dosen-dosen, guru-guru dikirim ke desa-desa untuk bekerja di ladang-ladang pertanian. Nah, disinilah setelah Mao jatuh atau diganti oleh Deng Xiaoping membangkitkan kembali pendidikan di Cina, baik pendidikan dasar menengah maupun pendidikan tinggi. Transformasi pendidikan di Cina dari era Mao Zedong ke era Deng Xiaoping. Ini adalah topik yang sangat menarik dan kompleks, serta memiliki implikasi yang sangat besar bagi perkembangan Cina. Pendidikan di era Mao Zedong, Great Leap Backward. Era Mao Zedong ditandai oleh serangkaian kebijakan radikal, termasuk dalam bidang pendidikan. Kebijakan-kebijakan ini seringkali bertentangan dengan prinsip-prinsip pendidikan konvensional dan memiliki dampak yang sangat merusak pada sistem pendidikan Cina. Penutupan sekolah dan universitas. Salah satu kebijakan yang paling menonjol adalah penutupan massal sekolah dan universitas. Hal ini dilakukan dengan alasan untuk memfokuskan pada sumber daya produksi pertanian dan industri. Akibatnya, jutaan anak muda kehilangan kesempatan untuk belajar dan mengembangkan diri. Kampanye politik. Kampanye politik seperti gerakan 100 bunga dan revolusi kebudayaan menyebabkan kekacauan di dunia pendidikan. Guru dan dosen dituduh sebagai intelektual bourgeois dan menjadi sasaran serangan banyak politik. Banyak dari mereka dihukum, diasingkan, atau bahkan dibunuh. Prioritas pada pekerja tani dan buruh. Pendidikan diarahkan untuk menghasilkan tenaga kerja yang siap bekerja di pedesaan atau pabrik. Kurikulum yang diajarkan sangat terbatas dan lebih menekankan pada ideologi politik daripada pengetahuan akademik. Dampak negatif. Hilangnya generasi terpelajar. Penutupan sekolah dan universitas mengakibatkan hilangnya satu generasi terpelajar. Hal ini menyebabkan kekurangan tenaga kerja terampil di berbagai sektor. Kemunduran ilmu pengetahuan. Penelitian ilmiah dan pengembangan teknologi terhambat karena kurangnya sumber daya dan dukungan dari pemerintah. Kemerosotan kualitas pendidikan. Kurikulum yang sempit dan metode pengajaran yang kaku menyebabkan kualitas pendidikan menurun secara drastis. Kebangkitan pendidikan di era Deng Xiaoping. Setelah kematian Mao Zedong, Deng Xiaoping mengambil alih kepemimpinan Partai Komunis Cina. Salah satu prioritas utama Deng adalah memulihkan ekonomi Cina dan memodernisasi negara. Untuk mencapai tujuan itu, Deng menyadari pentingnya pendidikan. Reformasi pendidikan. Deng Xiaoping meluncurkan serangkaian reformasi pendidikan yang bertujuan untuk memulihkan dan mengembangkan sistem pendidikan yang berkualitas. Reformasi ini mencakup
Pembukaan kembali sekolah dan universitas. Sekolah dan universitas yang ditutup selama era Mao dibuka kembali. Pengembangan kurikulum. Kurikulum diperbarui untuk memasukkan mata pelajaran yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja dan perkembangan ilmu pengetahuan. Peningkatan kualitas guru. Guru dan dosen diberikan kesempatan untuk meningkatkan kualitas mereka melalui pelatihan dan studi lanjut. Investasi dalam pendidikan tinggi. Pemerintah mengalokasikan dana yang signifikan untuk mengembangkan perguruan tinggi. Promosi ilmu pengetahuan dan teknologi. Pemerintah mendorong penelitian ilmiah dan pengembangan teknologi. Dampak positif. Peningkatan sumber daya manusia. Reformasi pendidikan berhasil menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas dan terampil. Pertumbuhan ekonomi. Pendidikan yang berkualitas menjadi salah satu faktor kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Cina. Peningkatan prestise pendidikan. Pendidikan kembali menjadi hal yang sangat dihargai di masyarakat Cina. Beberapa hal yang dapat dipelajari dari pengalaman Cina. 1. Pentingnya stabilitas politik. Stabilitas politik yang baik sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pengembangan pendidikan. 2. Fokus pada kualitas. Pemerintah harus fokus pada peningkatan kualitas pendidikan, bukan hanya kuantitas. 3. Kerjasama dengan industri. Pendidikan harus diintegrasikan dengan dunia kerja untuk menghasilkan lulusan yang siap pakai. 4. Investasi dalam sumber daya manusia. Pemerintah harus mengalokasikan dana yang cukup untuk meningkatkan kualitas guru dan fasilitas pendidikan. Peran teknologi dalam transformasi pendidikan di Cina pada masa Deng Xiaoping. Latar belakang. Sebelum era Deng Xiaoping, pendidikan di Cina sangat terpusat dan ideologinya kuat. Teknologi jarang digunakan, dan fokus utama adalah pada indoktrinasi politik. Era Deng Xiaoping membawa angin segar dengan kebijakan reformasi dan keterbukaan. Salah satu fokus utamanya adalah modernisasi termasuk dalam sektor pendidikan. Peran teknologi dalam transformasi pendidikan. Peningkatan akses. Pembangunan sekolah. Pemerintah membangun banyak sekolah baru, terutama di daerah pedesaan, untuk meningkatkan akses pendidikan. Teknologi komunikasi. Penggunaan radio dan televisi edukasi membantu menjangkau siswa di daerah terpencil. Modernisasi kurikulum. Fokus pada sains dan teknologi. Kurikulum diubah untuk lebih menekankan pada ilmu pengetahuan dan teknologi, sejalan dengan tujuan modernisasi negara. Pengenalan komputer. Komputer mulai diperkenalkan di sekolah-sekolah, terutama di perguruan tinggi. Peningkatan kualitas guru. Pelatihan guru. Pemerintah memberikan pelatihan kepada guru untuk meningkatkan kompetensi mereka dalam menggunakan teknologi dalam pembelajaran. Pertukaran guru. Program pertukaran guru dengan negara lain dilakukan
untuk memperkaya pengetahuan dan pengalaman guru. Pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Media pembelajaran. Penggunaan film, video, slide memperkaya proses pembelajaran. Laboratorium komputer. Laboratorium komputer dilengkapi dengan perangkat lunak edukasi untuk mendukung pembelajaran interaktif. Dampak positif. Peningkatan literasi. Tingkat literasi masyarakat Cina meningkat secara signifikan. Pertumbuhan ekonomi. Tenaga kerja yang lebih terdidik dan terampil berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang pesat di Cina. Penguasaan teknologi. Cina menjadi salah satu kekuatan teknologi dunia. Tantangan. Ketimpangan. Kesenjangan akses teknologi antara daerah perkotaan dan pedesaan masih ada. Kualitas pendidikan. Meskipun ada kemajuan, kualitas pendidikan di beberapa daerah masih perlu ditingkatkan. Kesimpulan. Transformasi pendidikan di Cina dari era Mao Zedong ke era Deng Xiaoping merupakan salah satu contoh paling dramatis tentang bagaimana kebijaksanaan pemerintah dapat mengubah nasib suatu bangsa. Kebijakan pendidikan yang selama era Mao telah menyebabkan kerusakan yang sangat besar pada sistem pendidikan di Cina. Namun, berkat reformasi yang dilakukan Deng Xiaoping, pendidikan di Cina berhasil bangkit kembali dan menjadi salah satu faktor kunci dalam kesuksesan ekonomi Cina. Peran teknologi dalam transformasi pendidikan di Cina pada masa Deng Xiaoping sangat krusial. Teknologi tidak hanya meningkatkan akses pendidikan, tapi juga mengubah cara belajar dan mengajar. Meskipun masih ada tantangan, keberhasilan Cina dalam memanfaatkan teknologi untuk pendidikan menjadi inspirasi bagi negara-negara lain. Terima kasih.